Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Ilahi, NIM 21042204, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan negara, lembaga tinggi negara, hubungan antar lembaga tinggi negara. Yang pertama yaitu kelembagaan negara. Kelembagaan negara adalah lembaga pemerintahan atau civilized organization di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga dalam artian luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Lembaga dalam artian sempit yaitu setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Yang kedua yaitu macam-macam lembaga tinggi negara sebelum amandemen. Yang pertama, lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat dan kekuasaannya tidak terbatas. Yang kedua, lembaga tinggi negara yaitu lembaga kepresidenan atau presiden dan wakil presiden. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Dewan Pertimbangan Agung. Yang keempat, Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Yang kelima, Mahkamah Agung. Selanjutnya, tugas lembaga negara. Ada 5 tugas lembaga negara. 1. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang kedua, menjadi badan penghubung antara negara dan rakyat. Yang ketiga, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Yang keempat, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Yang kelima, membantu menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya, yaitu hubungan antar lembaga tinggi negara. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. Hubungan antara MPR dan Presiden yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara mengangkat Presiden, dan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR. Dengan kata lain, Presiden memperoleh mandat dan MPR untuk menjalankan GBHN. Yang kedua, hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan. Karena semua anggota DPR adalah anggota MPR, maka DPR merupakan bagian utama dari MPR. Sebagai bagian utama atau tangan kanan MPR, maka DPR wajib menilai dan mengawasi jalannya roda pemerintahan sehari-hari. Yang ketiga, hubungan antara Presiden dan DPR. Antara Presiden dan DPR memiliki hubungan berupa kerjasama dan pengawasan. Hubungan kerjasama tampak dalam membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan negara. Pengawasan terjadi karena anggota DPR yang seluruhnya anggota MPR berhak mengawasi segala tindakan Presiden. Yang keempat, hubungan antara Presiden dan DPA. DPA wajib memberi jawaban atas pertanyaan Presiden. Sebaliknya, DPA berhak mengajukan usul dan saran kepada Presiden. Walaupun kedudukan DPA sebagai badan penasihat, tidak berarti DPA tunduk kepada Presiden. Sebaliknya, Presiden tidak tunduk kepada DPA. Yang kelima, hubungan DPR dan BPK. Hubungan antara DPR dengan BPK dititikberatkan pada pertanggungjawaban keuangan negara. BPK bertugas memeriksa keuangan negara, kemudian hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Dengan demikian, BPK membantu DPR dalam pengawasan keuangan negara. Namun demikian, bukan berarti BPK sebagai bawahan DPR. Hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang terlepas dan kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung sebagai badan pemegang kekuasaan kehakiman berhak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, baik diminta maupun tidak diminta. Jadi kesimpulannya, lembaga negara walaupun memiliki banyak macam-macam bentuknya, akan tetapi semua lembaga negara tersebut memiliki satu tujuan, yaitu untuk membangun negara melalui fungsinya masing-masing. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.